Mari bersikap anjali. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Nati raga samo agi. Nati dosa samo kali. Nati khanda sama dukkha. Nati santi parang sukhang. Tiada api menyamai nafsu ragawi. Tiada pengrusak menyamai kebencian. Tiada derita menyamai gugusan penyebab munculnya kemelekatan. Dan tiada kebahagiaan selain kedamaian. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Pimpinan Puja Bakti yang saya hormati, Ibu Bapak serta hadirin sekalian yang juga sangat saya hormati dan banggakan. Hari ini kita berjumpa kembali pada kegiatan Puja Bakti hari Minggu di Wihara Eka Dhammaloka, wihara yang sangat kita cintai dan banggakan bagi umat Buddha khususnya di Surabaya wilayah Timur. Ibu Bapak serta hadirin sekalian, hari ini saya akan menyampaikan topik tentang 7 perumpamaan dalam memandang kesenangan indria. Topik ini sebenarnya hanya satu bagian dari salah satu sutta yang pernah diulang oleh para siswa karena telah mendengar apa yang disampaikan oleh Sang Buddha kepada seorang perumah tangga bernama Potalya. Sehingga nama sutta ini disebut sebagai Potalya Sutta. Potalya Sutta merupakan salah satu sutta yang terdapat di dalam kelompok Majjhima Nikaya, sutta menengah, yang dalam urutan suttanya diberi nomor sutta ke-54. Kenapa 7 hal terkait dengan perumpamaan dalam memandang kesenangan indria ini ingin saya sampaikan kepada Ibu Bapak? Sebenarnya bukan hanya karena untuk mengulang dharma ajaran Sang Buddha, tetapi lebih pada tujuan bagaimana umat Buddha semestinya harus memandang kesenangan indria sesuai dengan apa yang dianjurkan dan disampaikan oleh Guru Agung Buddha melalui sutta ini. Bermula dari pertemuan Sang Buddha dengan perumah tangga Potalya ini. Jadi perumah tangga Potalya ini merupakan seorang yang berkecukupan hidupnya, tidak kekurangan. Memiliki putra-putri yang juga berkecukupan juga. Dan di usianya yang dikatakan sudah usia pensiun, beliau itu menyerahkan semua harta kekayaannya kepada putra-putrinya. Mewariskan kekayaannya. Sudah tidak mau ikut campur. Pokoknya apa yang dipakai oleh anak-anak, ya sudah diterima saja. Bahagia ya kalau punya orang tua begitu ya. Dikasih warisan pada saat mama papanya masih ya. Sehingga dengan pola hidup seperti itu, beliau berpikir bahwa
pola hidup yang dilakukan oleh Potalia ini adalah pola hidup yang sudah meninggalkan kehidupan rumah tangga. Karena walaupun beliau ini tidak bertahbis sebagai seorang samana, tetapi apa yang menjadi ikatan khususnya dalam hal harta kekayaan itu sudah dia lepaskan untuk putra-putrinya. Sehingga Potalia menganggap dirinya adalah sebagai orang yang meninggalkan kehidupan rumah tangga. Hingga pada saat pertemuan beliau dengan Sang Buddha di sebuah wilayah yang disebut sebagai Anguttarapa di desa Apana. Sang Buddha seusai berpindah cara, menerima persembahan dana makan, kemudian bertemu dengan perumah tangga Potalia ini. Lalu perumah tangga Potalia ini disapa oleh Sang Buddha. Perumah tangga, di sini ada kursi, ada tempat duduk. Silahkan duduk. Karena posisinya Sang Buddha sedang duduk di bawah pohon, tapi beliau sedang berdiri. Ada kursi, bukan kursi ya, alas duduk. Dipersilahkan untuk duduk oleh Sang Buddha. Tetapi beliau tidak merespon apa yang menjadi anjuran Sang Buddha itu. Kenapa? Justru merasa tidak nyaman hati. Atau di dalam sutta ini dikatakan beliau itu sedikit gusar marah. Terkait dengan sebutan Sang Buddha. Sang Buddha menyebut beliau sebagai perumah tangga. Kenapa marah kira-kira? Kenapa marah disebut Sang Buddha sebagai perumah tangga Potalia? Karena dia sudah merasa dirinya sebagai orang yang telah meninggalkan hidup rumah tangga. Sampai kedua kali, ketiga kali Sang Buddha mempersilahkan perumah tangga Potalia ini. Dan beliau tetap tidak mengikuti apa yang disampaikan. Kemudian, perumah tangga Potalia ini bertanya kepada Sang Buddha, Guru atau petapa, begitu, saya ini telah meninggalkan semua urusan-urusan perumah tangga saya. Dalam artian yang dimaksud dengan perumah tangga itu adalah orang yang masih terikat dengan harta benda. Dalam konsepnya Potalia ini. Nah, tetapi Sang Buddha mengatakan bahwa ya, saya memanggil Anda sebagai perumah tangga karena Anda masih memiliki ciri-ciri sebagai seorang perumah tangga. Bukan masalah ciri-ciri fisiknya, atau dia belum berjubah sebagai seorang samana, bukan. Tapi ciri-ciri yang dimaksudkan oleh Sang Buddha ini adalah ciri-ciri yang di dalam konteks sutta ini terkait dengan 8 hal yang merupakan tata kebiasaan seorang perumah tangga itu belum ditinggalkan. Urusan-urusan perumah tangga yang ada di dalam diri perumah tangga Potalia ini belum ditinggalkan. Maka Sang Buddha menyebut beliau sebagai perumah tangga Potalia. Nah, kemudian perumah tangga Potalia ini ya meminta Sang Buddha untuk menjelaskan terkait dengan apa saja ciri-ciri dari orang yang sudah meninggalkan urusan perumah tangga itu. Karena beliau merasa, saya sudah melepaskan kekayaan saya, udah diserahkan pada anak, apa yang anak-anak pakai silahkan saja. Jadi meninggalkan urusan rumah tangga itu bukan hanya sekedar meninggalkan harta benda, Ibu Bapak. Nanti dari 8 ciri-ciri ini kira-kira Ibu Bapak sudah masuk yang mana? Atau sekalipun mereka sudah, maaf kata, sudah menggunakan jubah kuning, jubah putih, tapi kalau 8 urusan perumah tangga ini belum ditinggalkan, ya dikatakan mereka juga belum meninggalkan urusan rumah tangga. Nah, apa yang dikatakan di dalam sutta ini adalah hal yang sangat penting, Ibu. Yang pertama, ciri dari orang yang meninggalkan urusan rumah tangga adalah dikatakan di dalam sutta ini,
Dengan dukungan perbuatan tidak membunuh makhluk-makhluk hidup, maka pembunuhan makhluk-makhluk hidup ditinggalkan. Jadi kalau orang ini sudah meninggalkan aktivitas melukai, membunuh makhluk hidup, dikatakan dia adalah memiliki ciri yang pertama sebagai orang yang telah meninggalkan urusan rumah tangga. Ibu bapak sudah meninggalkan ya? Betul ya? Sebagai umat Buddha? Ibu bapak harus ingat loh, walaupun tidak 8 sila, 10 sila, atau 227 sila, tapi ada Pancasila. Ya, yang pertama apa? Bertekad, melatih diri, menghindari membunuh makhluk hidup. Jadi kalau kita sudah menghindari latihan ini, menghindari tindakan membunuh makhluk hidup itu, dikatakan satu hal sebagai ciri, ya meninggalkan urusan rumah tangga sudah kita miliki. Lalu yang kedua dikatakan dengan dukungan perbuatan mengambil hanya apa yang diberikan dan tidak mengambil apa yang tidak diberikan. Jadi seseorang yang sudah punya tekad hanya mengambil apa yang diberikan dan tidak mengambil apa yang tidak diberikan, maka hal itu juga menjadi ciri-ciri sebagai telah meninggalkan urusan perumah tangga yang kedua. Sederhananya sudah tidak lagi mencuri. Tapi kalau kita masih suka mencuri, itu kan ada yang diam-diam dan ada yang terang-terangan ya. Betul ya? Kalau terang-terangan itu namanya merampas, merampok. Kalau diam-diam, nah mencuri. Korupsi juga sama. Nah ini. Jadi ciri yang kedua itu. Kemudian ciri yang ketiga dikatakan 8 urusan yang telah ditinggalkan semestinya ini ya. Ciri yang ketiga, dia dengan dukungan ucapan jujur maka kebohongan ditinggalkan. Ini poin yang ketiga. Bu Bapak sudah melaksanakan ini? Sudah meninggalkan kebohongan dan hanya berucap jujur? Diusahakan. Ya bagus, masih ada yang bilang diusahakan. Daripada tidak sama sekali. Saya sengaja membawa catatan Ibu Bapak, karena ini penting sekali. Nah, ini sengaja sudah saya rangkum. Karena 8 hal ini sebenarnya bukan atas sila, tapi ada poin-poin yang termasuk di dalamnya adalah praktik moralitasnya. Jadi yang pertama tadi menghindari bunuh, menghindari mencuri yang kedua. Yang ketiga menghindari kebohongan, hanya berucap jujur. Kalau sudah memiliki 3 ciri ini, berarti 3 hal yang berkaitan dengan urusan rumah tangga sudah ditinggalkan. Gitu. Gampang ya? Kemudian yang keempat, Ibu Bapak. Dengan dukungan ucapan tidak memfitnah, maka ucapan fitnah ditinggalkan. Jadi selain dia itu tidak berbohong, atau jujur ya, bahkan dia bertekad untuk meninggalkan fitnah, ucapan yang mengandung fitnah. Kalau ucapan bohong itu hanya tujuannya supaya pihak lain tertipu saja. Tapi kalau memfitnah, tujuannya membuat pihak lain yang mendapatkan cerita itu menjadi percaya dan pihak lainnya menjadi dibenci atau celaka. Jadi ada 3 orang yang mendapatkan potensi penderitaannya. Dirinya sendiri, orang yang diberi cerita, dan yang difitnah. Dan ini dikatakan ketika mereka meninggalkan kehidupan rumah tangga, mestinya telah meninggalkan hal itu. Nah, kalau masih memiliki ciri-ciri yang keempat ini, berarti orang ini masih dikatakan belum meninggalkan urusan perumah tangga. Kemudian yang kelima, Ibu Bapak. Dengan dukungan tanpa merampas dan tanpa keserakahan, tindakan merampas
yang didasari dengan keserakahan ditinggalkan. Bu Bapak masih suka merampas barang milik orang lain? Enggak ya. Suaminya makan kue, kayaknya enak itu sih nih, langsung ambil. Dengan niatan ini kuenya enak, nggak bagi-bagi dia. Ya? Itu hal sederhana ya. Mungkin kalau suaminya tidak marah, ya tidak ada sifat membenci gitu. Tapi kalau suaminya marah, nah itu sudah muncul, ya, muncul perbuatan yang tidak patut, muncul celah. Jadi seorang yang sudah meninggalkan urusan rumah tangga itu sudah tidak akan merampas barang milik orang lain dengan niatan keserakahan. Sudah tidak ada keinginan itu. Ya. Ini yang kelima. Nah, kemudian yang keenam, dengan dukungan tanpa cacian dan tanpa kedengkian, seseorang telah meninggalkan cacian dan sifat mendengki. Rumah tangga masih ada yang suka mencaci maki orang lain? Mikir-mikir ya Pak. Kalau sudah mikir-mikir berarti itu ciri-ciri umat Buddha yang baik. Tapi kalau ya, mencaci orang lain, apalagi dengan kedengkian ya, tidak muncul pemikiran, sudah langsung aja. Nah ini mestinya harus berlatih lagi. Masih harus berlatih lagi. Karena ini adalah ciri-ciri dari para perumah tangga pada umumnya, para awam pada umumnya. Nah, mereka yang telah meninggalkan urusan perumah tangga itu, maka memiliki ciri-ciri yang keenam ini, yaitu sudah meninggalkan cacian, makian, atas dasar pikiran mendengki. Bu Bapak sudah terskip nomor berapa saja? Nomor 1 oke lah sila. Nomor 2 ya sudah oke. Nomor 3 mikir-mikir ini. Nomor 4 semakin mikir-mikir. Nomor 5 levelnya kok tambah sulit ya. Nah kemudian yang ketujuh, ini nanti dites. Dengan dukungan tanpa kemarahan dan tanpa kejengkelan, mereka yang telah meninggalkan urusan rumah tangga, meninggalkan kemarahan dan kejengkelan. Waduh, tambah sulit ini sila. Sepertinya belum ini. Tapi kalau dikondisikan bisa. Tidak ketemu orang misalkan gitu. Ya, ikut ODM atau apa itu bisa itu. Ya. Tapi kalau ketemu dengan orang yang menjengkelkan begitu ya, wah ini sulit ini. Nah sementara orang yang meninggalkan urusan perumah tangga dikatakan oleh Sang Buddha dalam sutta ini sebagai mereka yang telah meninggalkan kemarahan. Kemudian yang ke-8 nih, diingat-ingat ya. Nomor 7 apa Ibu Bapak? Meninggalkan apa? Kemarahan. Yang nomor 8. Dengan dukungan tanpa kesombongan, maka kesombongan ditinggalkan oleh mereka yang telah meninggalkan urusan tambah sulit lagi ya. Kesombongan. Kita merasa punya kelebihan sedikit saja, kita sudah sombong. Ya. Entah itu kelebihan secara fisik, atau kelebihan secara materi, atau kelebihan secara pemikiran, kepandaian, dan lain sebagainya. Muncul pembandingan dalam diri kita. Nah, seseorang kalau masih berasosiasi dengan 8 urusan-urusan ini, dikatakan kepada rumah tangga Potalia, bahwa mereka belum meninggalkan urusan, meninggalkan kehidupan rumah. Urusan perumah tangga. Maka sebenarnya dari sutta ini kita belajar Ibu Bapak. Kita belajar yang mendapat pengingatan itu bukan hanya seorang perumah tangga saja atau para perumah tangga saja. Tetapi termasuk kami-kami ini. Ya, yang sudah menjalankan latihan meninggalkan hidup berumah tangga ini, sudahkah kami memiliki 8 ciri-ciri ini juga? Dan ternyata
Akar dari penyebab kenapa seseorang masih memiliki potensi belum bisa meninggalkan urusan rumah tangga itu, karena batinnya masih dibelenggu oleh kesenangan indria. Singkatnya demikian di dalam sutta ini, Bapak. Nah, maka Sang Buddha harus menjelaskan ulang atau menjelaskan kembali kepada Brahmana Potalia bahwa kesenangan indria itu harus dilihat dengan 7 perumpamaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu Bapak pada hari ini. Kalau umumnya Ibu Bapak dalam melihat kesenangan indria itu bagaimana? Menyenangi ya? Mengingini. Tidak mau terlepas. Sudah dapat, maunya lagi. Sudah mau lagi, maunya memiliki. Sudah memiliki, maunya tidak terlepas. Tidak terpisah. Sudah tidak terpisah, maunya selamanya. Sampai mati. Kalau bisa setelah mati pun ketemu. Buktinya apa? Oke, kita hidup ya sekarang bersama-sama ya. Nanti setelah mati kita lahir bersama-sama ya. Gitu. Terus kalau saya mati duluan bagaimana? Ya kamu nunggu saya di alam sana. Ya, begitu tidak harapannya biasanya? Ya. Padahal itu adalah pandangan salah Ibu Bapak. Tapi kita selalu dikelabuhi dengan cara pandang seperti itu. Karena batin kita dikuasai oleh kesenangan indria. Begitu. Nah, kemudian apa sebenarnya ya 7 perumpamaan yang dijelaskan oleh Sang Buddha kepada perumah tangga Potalia ini? Dalam semestinya memandang kesenangan indria itu. Yang pertama, Ibu Bapak, Sang Buddha mengibaratkan atau mengumpamakan kesenangan indria itu sebenarnya tidak patut dipandang sebagai sesuatu yang menyenangkan, yang patut dilekati, yang patut digandrungi. Seperti halnya perumpamaan seekor anjing. Di sini diceritakan, seperti perumpamaan seekor anjing yang sangat lapar, sedang berada di depan toko daging. Nah, oleh penjual daging, anjing itu tidak diberi dagingnya, Ibu Bapak. Tapi hanya diberi tulang belulang yang berlumuran darah. Begitu dilempar tulang itu kepada anjing tersebut, wah, anjing itu sudah sangat senang sekali. Senang sekali menggigiti tulang-tulang itu. Tapi anjing itu merasa kenyang atau tetap lapar, Ibu Bapak? Nah, itulah bahaya dari kesenangan indria di perumpamaan pertama. Perumpamaan bahwa orang-orang yang terbelenggu oleh kesenangan indria itu akan selalu merasa lapar, tidak pernah kenyang. Sekali diberi, minta lagi. Terus menerus begitu. Seperti seekor anjing yang diberi tulang belulang tadi. Kelihatannya menikmati tulang-tulang itu, tapi tidak membawa rasa kenyang. Tidak membawa rasa kenyang. Bahkan akan terus menggigit. Untung itu giginya kuat. Kalau giginya tidak kuat bisa sampai patah. Dokter gigi saja tidak sanggup. Jadi seperti halnya perumpamaan seekor anjing yang menggigiti tulang itu tiada hentinya. Kan terus merasa lapar. Walaupun dia diberi kepuasan pada tulang belulang yang dilumuri darah itu, yang masih berlumur darah itu. Dan ini kesenangan indria juga harus dilihat seperti itu, yang tidak pernah membawa pada kepuasan. Kepuasannya hanya sebentar. Nanti begitu sudah mencapai kepuasan itu akan kecewa lagi. Ternyata kepuasan itu hanya sebentar.
Contohnya apa Ibu Bapak? Ibu Bapak pergi ya malam-malam, kalau perumah tangga kan malam-malam ya. Kemarin misalkan pergi keluar dengan keluarga, makan malam, hari Minggu atau hari Sabtu, kesempatan berkumpul. Ada banyak pilihan kuliner makanan. Ada sate, ada apa namanya, mungkin soto. Kalau di Surabaya apa yang terkenal? Banyak ya, banyak pilihan. Begitu kita mencium aroma asap saja di pinggiran jalan, wah kayaknya ini mau makan sate ini. Itu baru mencium aromanya saja, sudah muncul keinginan. Oke, dituruti keinginannya itu. Dituruti. Berapa tusuk ya Pak? 5 tusuk kayaknya cukup deh, dibagi. 5, 5, 5. Beli 20 tusuk, satu keluarga. Makan, sebentar, kok kayaknya kurang ya, nambah lagi deh Pak. Begitu. Begitu tidak mengenal rasa cukup, kita akan terus dikuasai itu keinginan. Besok akan punya rencana lagi. Nanti kalau malam minggu, kesini lagi ya Pak. Nanti kalau kemana, kesini lagi ya, terus menerus begitu. Jadi rasa tidak puas itu bisa terus menguasai batin kita. Ketika kita dikuasai oleh kesenangan indria. Tapi kalau melihat dari sisi luarnya, bukan hanya sekedar enaknya saja. Wah, ingat ini baru tes kesehatan. Kolesterolnya sudah di atas 250 ini. Kalau makan sate, apalagi sate kambing, ingat ini. Apalagi kalau tiap hari, sudah mikir-mikir. Nah, kalau kita melihat dari sisi kebalikannya, bahayanya, kita akan stop. Kita akan berhenti. Tapi kalau kita memandang sisi nikmatnya, enaknya, itu akan terus-menerus dikuasai oleh kesenangan-kesenangan. Ini perumpamaan pertama. Simbol dari ketidakpuasan. Lalu yang kedua. Yang kedua, Sang Buddha mengibaratkan. Ya, perumpamaan yang kedua ini, Ibu Bapak. Seperti halnya ada sebongkah daging yang diperebutkan oleh 3 ekor burung. Burung elang, burung bangau, dan burung nasar. Diceritakan. Mereka ini saling berburu daging itu. Terbang. Kalau salah satu tidak segera melepaskan daging itu, apa yang terjadi dengan 3 ekor burung tadi, Ibu Bapak? Saling apa kira-kira? Saling berembut, saling mematuk. Dan di situ ada kebahagiaan atau penderitaan orang yang saling berebut itu? Yang ada apa? Rasa takut, rasa khawatir, rasa membenci. Itulah bahaya dari kesenangan indria. Jangankan seekor burung, ibu bapak saja. Rebutan satu hal yang disenangi. Loh, itu kan kesukaan saya, kenapa kamu ambil? Itu kan milik saya, kenapa kamu yang mengambil? Selalu batin kita akan dikuasai oleh rasa takut, rasa khawatir, dan rasa kebencian. Mungkin bahkan juga cemburu dan iri hati. Ini biasanya bagi yang punya pasangan. Pasangan-pasangan yang baru-baru saja. Baru pacaran, baru menikah mungkin juga bisa. Ya? Baru pacaran lagi seneng-senengnya misalkan ini. Ya? Kemudian pasangannya ini hanya berbincang-bincang saja dengan pihak lain. Ada perempuan 1, perempuan 2. Batinnya sudah bergejolak. Aduh, jangan-jangan dia tertarik sama orang ini. Jangan-jangan dia janjian sama orang itu. Jangan-jangan dia selingkuh dari saya, dan lain sebagainya. Orang yang diliputi oleh kecintaan karena kemelekatan, karena kesenangan indria, batinnya akan selalu dirundung oleh ketakutan dan kekhawatiran.
Ah, itu kan cuma pas pacaran saja sila, kalau sudah menikah tidak. Oke, bagus kalau tidak. Tapi hati-hati. Nanti kalau pasangannya mulai sakit, mulai terkena perubahan, ya, kekhawatiran juga akan datang. Ini akibat dari kesenangan indria. Memperebutkan satu hal yang sebenarnya membawa potensi pada kekhawatiran, ketakutan. Kalau tidak segera dilepaskan, akan ada bahaya. Burung elang kalau tidak melepaskan daging itu, akan dipatuk-patuk oleh burung nasar dan lain sebagainya. Termasuk juga burung nasar, bangau, dan lain-lain. Jadi memperebutkan satu daging. Manusia kan juga begitu ya, sering memperebutkan satu daging saja. Kita ini kan daging sebenarnya, tapi diperebutkan. Bisa sampai perang dunia pertama, kedua, ketiga, hanya rebutan daging saja. Bukan daging makanan, ini daging manusia beneran. Memperebutkan pengikut, memperebutkan manusia, orang, dan lain sebagainya. Ini karena kuasa dari kesenangan-kesenangan indria. Dan membawa pada potensi ketakutan yang luar biasa, Ibu. Ini perumpamaan kedua. Perumpamaan yang ketiga, Ibu Bapak. Di sini diceritakan bahwa misalkan seorang membawa obor rumput yang menyala. Pernah melihat obor ya, Ibu Bapak ya? Nggak tahu, anak generasi sekarang pernah lihat obor atau tidak? Obor, kalau yang generasinya Bu Hermin, Bu Sinta itu ya tahu pasti. Jadi obor rumput ya, yang menyala, kemudian dibawa melawan arah angin. Kira-kira apinya akan terkena siapa itu? Terkena diri sendiri. Kalau tidak segera dilepaskan obor itu, dia akan terbakar oleh api dari obor itu. Sama orang yang dikuasai oleh nafsu indria ini, kalau tidak segera melepaskan kesenangan indrianya itu, dia akan terbakar oleh kesenangan-kesenangan indrianya sendiri. Terbakar itu Ibu Bapak jangan membayangkan, oh saya selama ini walaupun muncul kesenangan indria, rasanya nggak ada api yang membakar saya sila. Itu perumpamaan Ibu Bapak. Jadi ketika seseorang sedang dikuasai batinnya oleh kesenangan indria itu seperti halnya orang yang sedang terbakar. Batinnya itu menyenangi dengan sangat, bisa membakar dirinya. Kalau tercapai terbakar oleh ketakutan karena kehilangan, kalau tidak tercapai kegusaran, ingin terus-menerus memiliki, dan lain sebagainya. Ini bahaya dari perumpamaan ketiga terkait dengan kesenangan indria. Jadi, lihatlah kesenangan indria itu seperti halnya obor api yang menyala tadi. Yang ketika kita membawanya melawan arah angin, maka api itu akan membakar diri kita. Kalau obornya dibawa searah mata angin, nggak apa-apa ya, nggak ada perumpamaannya di sini. Ya tidak apa-apa, tapi masih punya potensi, karena angin mau bertiup dari mana saja, tidak ada yang tahu. Ya, tidak ada yang tahu. Jadi, kesenangan indria itu harus dilihat sebagai bahaya, yang akan membakar diri kita. Lalu perumpamaan yang keempat, Ibu Bapak. Kesenangan indria ini harus dilihat ya sebagai perumpamaan seperti halnya sebuah lubang api. Ada lubang api yang sedang membara, yang diisi dengan bara api, tanpa asap, tanpa api. Setinggi orang, setinggi manusia. Dan orang itu di dalam hatinya tidak ingin dia masuk ke dalam lubang itu. Tetapi tiba-tiba ada dua orang yang sangat kuat, lebih kuat dari dia,
mengangkatnya, kemudian melemparkan dia ke dalam bara api. Kira-kira dia menderita atau bahagia orang yang seperti itu? Menderita. Dalam menjalani hidup ini, manusia sebenarnya menginginkan bebas dari penderitaan. Tapi kenyataannya begitu kita lahir, kita ini sudah masuk dalam bara api, Ibu Bapak. Bara api. Bara api karena kelahiran, usia tua, dan kematian. Dan kalau kita tidak mengingini usia tua, sakit, dan kematian itu, tambah lagi. Bara apinya berkobar dalam batin. Ini. Jadi, kesenangan indria ini harus dilihat seperti halnya kobaran bara api yang membahayakan ini. Kalau kita tidak hati-hati, ya, kita berada dalam ketertarikan kesenangan indria itu, kita seperti halnya yang diangkat oleh dua orang kuat tadi, dimasukkan ke dalam bara api itu. Kita meronta, kita menjadi orang yang menderita karena kesenangan-kesenangan indria. Ini adalah perumpamaan keempat. Nah, perumpamaan kelima, Ibu Bapak, kita harus melihat bahwa kesenangan indria ini penting untuk dilihat sebagai hanya sebuah mimpi. Mimpi. Pernah bermimpi, Ibu Bapak? Pernah ya? Kalau di dalam suta ini, diibaratkan seseorang yang bermimpi tentang taman-taman yang indah, hutan-hutan yang indah, padang rumput yang indah, dan danau yang indah. Dan ketika dia terjaga, ternyata dia tidak melihat apa-apa. Dan itu hanyalah mimpi. Kesenangan indria itu seperti itu sebenarnya. Dan orang yang sedang dikuasai oleh kesenangan indria, sebenarnya dia sedang tidur, Ibu Bapak. Sedang lengah. Sedang tidak terjaga. Orang yang bermimpi itu kan cirinya orang tidur ya. Ada nggak orang yang tidak tidur bermimpi? Melamun itu namanya. Halusinasi. Tapi kalau orang mimpi itu adalah ciri pertamanya, ya orang ini sedang dalam kondisi tidur, tidak waspada. Maka muncullah mimpi. Nah, kesenangan indria itu juga sebenarnya hanyalah sebuah mimpi. Hanyalah sebuah mimpi. Tapi kita tidak tahu. Itu hanya sebatas mimpi. Kita menganggapnya itu sebagai suatu yang nyata, yang sebenarnya. Padahal itu hanya sebuah mimpi saja. Berharap bisa mendapatkan ini, itu, dan lain sebagainya. Sudah tercapai. Tapi kenyataannya ketercapaian itu hanya sementara. Akan hilang karena rusak, karena bencana, karena dicuri orang, karena expired, dan lain sebagainya. Dan kita hanya menggunakan sementara waktu. Pada saat kita dikuasai kesenangan itu, kita sedang bermimpi di sana. Dan begitu sadar, oh ya, benda ini akan rusak, akan berubah, akan hilang. Di situ kita baru bangun dari mimpi. Punya HP misalkan sampai 3, 4, 5 handphone di rumah. Misal ya ini Ibu Bapak. Padahal yang dipakai aplikasinya cuma berapa sih Ibu Bapak? Paling aplikasinya kalau bisa dihitung hanya sekitar 5 sampai 6 atau 7 aplikasi saja. Tapi ini HP untuk urusan ini, HP untuk urusan itu, HP untuk ini, dan lain sebagainya. Begitu semuanya error, ya, kalang kabut kita. Tapi kalau kita hanya punya satu, yang error satu, ya errornya hanya satu saja. Ini. Karena kita ya sedang dikuasai mimpi tadi. Dan orang yang berada dalam kuasa kesenangan indria ini, ya ibarat sedang bermimpi. Orang itu sedang tertidur, belum terbangun, belum sadar batinnya. Nanti begitu sadar, baru tahu. Begitu.
Nah, kemudian perumpamaan yang keenam ini bagus Ibu Bapak. Ini juga biasa dipakai oleh sahabat-sahabat rohaniawan kita. Sang Buddha memberikan perumpamaan. Melihat kesenangan indria itu seperti halnya seseorang meminjam barang-barang. Sebuah kereta indah, anting-anting permata yang bagus, dan barang-barang pinjaman itu ia bawa pergi ke pasar. Orang-orang melihatnya, wah keretanya bagus, anting-antingnya bagus. Dan ketika ada seorang kaya, sang pemilik barang-barang itu mengatakan, ini sudah waktunya mengembalikan barang pinjamannya. Orang yang meminjam barang itu kecewa atau bahagia Ibu Bapak? Ya, ternyata yang saya pakai ini hanya barang pinjaman. Saya harus mengembalikan. Ini kan perumpamaan di zaman Sang Buddha kereta. Kalau zaman sekarang mungkin diibaratkan pinjam mobil, ya. Merek apa ya? Merek huruf A gitu ya. Dibawa, wah mobilnya bagus ya. Iya dong gitu. Pinjemnya nggak dikasih tahu. Ini satu hari, wah mobilnya sendiri tidak dipakai. Karena pakai mobil pinjaman ini lebih keren. Dibawa kemana-mana orang-orang melihatnya kagum. Nah begitu, ini sudah jatuh tempo ya Pak, sudah hari ke-7, tolong dikembalikan. Ya ternyata saya harus melepaskan ini hanya pinjaman saja ternyata. Itu kalau barang Ibu Bapak. Kalau kita berasosiasi dengan orang yang kita senangi, misalkan dengan kesenangan indria, siapa? Misalkan itu pasangan kita dan lain sebagainya. Pasangan kita apakah akan hidup selamanya dengan kita? Atau kita apakah akan hidup seterusnya dengan mereka? Tidak ya. Tapi janjinya kalau di depan altar ya, janji sehidup tapi kalau mati, kamu mati sendiri saja. Iya, itu. Jadi, semua hal, ya, ini harus kita lihat seperti halnya pinjaman, barang pinjaman itu. Yang kapan saja bisa diambil oleh sang pemilik. Tetapi sang pemilik ini bukan yang di atas ya. Nah, di dalam perumpamaan ini bukan seperti itu. Ini hanya perumpamaan. Bukan pemilik yang sesungguhnya yang diibaratkan. Sehingga Sang Buddha itu mengajak seseorang dalam melihat kesenangan indria itu harus hati-hati loh. Ini bukan milikmu yang sebenarnya, yang sesungguhnya. Apa yang kita miliki saat ini secara konvensi ini, kesepakatan ini bukan milik kita yang sesungguhnya. Kita tidak akan membawanya kemanapun kita pergi. Bu Bapak punya rumah, ada yang membuat surat wasiat, nanti kalau mama meninggal tolong ya rumahnya sekalian dikremasi, begitu. Atau mobilnya sekalian tolong juga dikremasikan bersama mama. Cuma yang kertas saja ya. Yang kertas nggak apa-apa mah, gitu. Itu. Jadi, kalau kita memandang apa yang kita senangi itu ternyata hanya sebuah pinjaman saja, kita akan berhati-hati. Ini bukan milik saya yang sesuai. Supaya tidak kecewa pada saat barang pinjaman kita itu nanti akan dikembalikan ke pemilik, diambil oleh sang pemilik. Kita bilang, jangan ambil barang saya. Nggak akan bisa seperti itu. Tidak bisa itu. Jadi, melihat kesenangan indria itu sebagai bukan milik, hanya sebatas Saya kira Ibu Bapak kalau sudah mengerti begini, nanti dari rumah ya, kamu kok berubah Ma? Sekarang kenapa Ma? Sama saya kok biasa-biasa aja, oh, kamu cuma pinjaman. Ya.
Jadi, tuh kata siapa? Itu tadi saya dengar ceramah pagi hari Minggu ya. Itu perumpamaan ya Ibu Bapak ya. Tapi ya harus punya mindset ya, bahwa apa yang kita miliki dengan dasar kesepakatan sekarang itu sifatnya memang bukan milik kita yang sesungguhnya. Suatu saat akan terpisah dari kita, dan itu wajar terpisah dari kita. Itu kan semestinya direnungkan setiap hari ya. Ada itu di Abinha Pacawe Kanapata. Segala hal yang saya cintai dan miliki akan terpisah dari saya. Dan wajar terpisah dari. Kalau kita tidak punya pengertian ini, Bapak, suatu ketika saat terjadi perpisahan, kita akan sangat menderita. Ini perumpamaan yang keberapa Ibu Bapak? 6. Ya. Pokoknya ingatnya nomor 6 barang pinjaman gitu ya. Ya. Nah, ini perumpamaan yang ke-6. Dan perumpamaan yang terakhir Ibu Bapak, perumpamaan yang ke-7 itu. Nah, ada seseorang yang memasuki sebuah hutan, perumpamaannya. Yang orang ini dalam kondisi sangat lapar, Ibu Bapak, sangat lapar. Kemudian dia melihat satu pohon yang sedang berbuah lebat. Kira-kira bagaimana? Udah masuk hutan, gak ada makanan lain, lihat pohon itu sedang banyak buahnya. Apa yang terjadi? Terus pokoknya saya harus dapat buah-buahan di pohon itu, betul ya? Orang yang pertama, dia pandai memanjat. Akhirnya dia memanjat pohon itu. Petik, sebanyak mungkin. Bahkan sampai tubuhnya sendiri merasa berat. Datanglah orang kedua, Ibu Bapak, yang juga memiliki nasib sama dengan dia. Sedang lapar. Tidak melihat makanan ada di sekitarnya. Dan hanya melihat satu pohon itu saja. Nah, kalau orang pertama, dia pandai memanjat. Tapi orang kedua ini tidak pandai memanjat. Tapi dia punya kapak pemotong pohon. Wah, ini saya nggak bisa manjat. Satu-satunya cara saya harus menebang pohon ini. Padahal di atas sedang ada orang yang memanjat dan sedang memetik buahnya. Kalau orang ini tidak segera turun dari pohon itu, meninggalkan kesenangannya dengan memetik buah, memakan buah di atas pohon, apa yang terjadi? Plak, 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 plak. Kretek, kretek, kretek. Pohonnya tumbang, orangnya ikut tumbang juga jatuh. Kalau turun, bahayanya dia memperebutkan dengan orang kedua, bisa berantem juga. Ini pohon saya, ini milik saya, dan lain sebagainya. Kalau dia tetap di atas, apa yang terjadi? Dia jatuh. Itulah bahaya dari kemelekatan terhadap kesenangan-kesenangan. Kalau Ibu Bapak mengingat saja satu dari 7 perumpamaan ini, syukur ingat semuanya. Ya, saat muncul kesenangan indria menguasai, saat kita itu sedang dirundung rasa yang tidak nyaman akibat dari kesenangan indria, renungkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dari perumpamaan ini. Yang mana yang mengena? Saat berpisah dari apa yang kita cintai, saat berkumpul bahkan dengan apa yang kita benci. Saat ini saya sedang berkumpul dengan apa yang tidak saya senangi. Kita bisa, Ibu Bapak. Ini hanya mimpi. Ini hanya pinjeman. Pas pinjem, pas barang yang nggak seneng aja saya. Ngapain ini saya seperti anjing yang menggigiti tulang belulang. Seperti obor yang saya bawa melawan arah angin, dan lain sebagainya. Dari situ, batin kita akan mulai menjaga jarak dari penyebab munculnya kesenangan indria itu. Kalau Ibu Bapak bisa
merenungkan hal ini secara intens ya, maka bukan hanya keterikatan atau kemelekatan terhadap kesenangan indria tadi yang ditinggalkan, tetapi urusan-urusan terkait dengan perumah tangga yang belum ditinggalkan itu akan pelan-pelan juga ditinggalkan. Dan ketika batin seseorang sudah seperti itu, nanti kualitas-kualitas batin yang luhur lainnya akan berkembang pada batin. Bahkan kalau dia punya kemampuan merenungkan terus-menerus, ya, pencapaian samadhi dengan kualitas panya dan lain sebagainya juga akan berkembang. Memiliki kemampuan abinya juga akan bisa berkembang. Hingga pada puncaknya, batinnya itu menjadi damai. Batinnya itu menjadi damai. Di dalam syair Dhammapada yang tadi saya kutip Ibu Bapak, dikatakan tidak ada api yang menyamai nafsu ragawi. Jadi, nafsu ragawi itu api yang luar biasa. Dan tidak ada yang menyamai pengrusak selain kebencian. Rusaknya karena karat, rusaknya karena api dan lain sebagainya itu masih belum seberapa Ibu Bapak. Tapi kalau rusaknya batin yang dipenuhi oleh kebencian, itu adalah pengrusak utama. Bisa merusak tidak hanya satu orang, satu desa, satu negara, bisa merusak satu dunia. Kalau seseorang dikuasai oleh api kebencian. Dan tidak ada penderitaan itu yang menyamai ya, kanda, gugusan-gugusan penyebab kemelekatan. Nah, kanda ini disebut sebagai pancakanda. Ada rupa, wedana, sanya, sangkara, dan vinyana. Semua ini adalah 5 gugusan penyebab munculnya kemelekatan. Maka mereka itu juga harus kita waspadai. Dan yang terakhir, tidak ada kebahagiaan selain kedamaian. Nati santi parang sukhang. Orang yang damai adalah orang yang batinnya tidak sedang dikuasai oleh kesenangan-kesenangan. Kalau kita ini masih tenangnya karena hanya sekedar didukung oleh kesenangan indria, tenang karena nyaman, tenang karena tidak digoda oleh hiruk pikuk, itu masih ketenangan karena kesenangan indria. Tapi ketenangan yang didapatkan karena melepas kesenangan indria itu, itulah yang disebut sebagai kedamaian. Ya, nati santi parang suka. Ya, demikianlah Ibu Bapak uraian Dhamma yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini sebagai pengingat untuk kita semua terkait dengan apa yang disampaikan oleh Guru Agung Buddha melalui siswa beliau tentang 7 perumpamaan dalam memandang kesenangan indria. Semoga kita semua selalu ingat, sekalipun berada dalam ruang lingkup kesenangan indria, tapi batin kita selalu berada pada potensi-potensi pengingatan untuk tidak dikuasai oleh kesenangan-kesenangan indria. Semoga semuanya berbahagia. Saya akhiri dengan ucapan Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua satwa berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Anumodana.